teman-teman, selamat datang di channel Edukasi, tempat belajar jadi lebih mudah dan menyenangkan. Perkenalkan, nama saya Rifda dengan NPM 2429111008, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Cut Nyak Dien. Baik, saya akan menjelaskan materi di mata kuliah Analisa Proses Bisnis dengan dosen pengampu, Ibu Yola Permata Bunda SPD MKom. Di video kali ini kita akan bahas tentang pengembangan kebutuhan bisnis. Langsung saja yang pertama, permasalahan kebutuhan. Berbagai hambatan atau kendala yang muncul karena kebutuhan bisnis tidak dipahami, tidak didefinisikan, atau tidak dikelola dengan baik dalam proses mengembangkan suatu produk, layanan, atau sistem. Contohnya seperti akses modal terbatas, sulit berkembang karena minim pembiayaan. Yang kedua, keterbatasan teknologi, tidak mampu mengikuti inovasi pasar. Yang ketiga, kurangnya inovasi produk kalah saing secara global. Yang keempat, manajemen aset lemah, inventarisasi tidak efisien. Untuk rencana bisnis yang terstruktur, yaitu menentukan visi dan tujuan bisnis, melakukan riset pasar dan analisis SWOT, menyusun deskripsi bisnis dan proyeksi keuangan, menentukan pendanaan dan rencana pengelolaan risiko. Selanjutnya, apa itu rekayasa kebutuhan? Rekayasa kebutuhan adalah proses sistematis untuk memahami dan mendokumentasikan kebutuhan, mencegah kegagalan karena kesalahan spesifikasi, memastikan kesesuaian antara ekspektasi bisnis dan produk akhir. Pihak-pihak terlibat dalam rekayasa kebutuhan yaitu klien, pengguna, analisis kebutuhan, developer, tester, dokumenter, manajer proyek, legal, manufaktur, vendor, dan marketing. Semua pihak harus berkolaborasi agar sistem tepat guna. Selanjutnya, jenis kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama, kebutuhan fungsional, menyimpan data pelanggan, mencetak laporan penjualan, menyajikan informasi jalur pengiriman terpendek. Yang kedua, kebutuhan antarmuka. Akses ke basis data menggunakan ODBC atau Open Database Connectivity menggunakan keyboard, mouse, dan pemindai. Yang ketiga, kebutuhan unjuk kerja atau performance requirement, waktu tanggap penyajian informasi maksimal selama 1 menit, mengolah data sampai 1 juta record untuk setiap transaksi, digunakan secara multi-user sesuai otoritas yang diberikan masing-masing pemakai. Selanjutnya, proses rekayasa kebutuhan. Berikut alur proses rekayasa kebutuhan berdasarkan gambar. Yang pertama, pemahaman ruang lingkup. Yang kedua, pengumpulan kebutuhan. Yang ketiga, klasifikasi. Yang keempat, resolusi konflik. Yang kelima, prioritisasi. Yang keenam, verifikasi dan validasi. Proses ini bersifat iteratif dan saling terhubung. Selanjutnya, pengumpulan analisis dan validasi kebutuhan. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan atau requirement elicitation. Langkah pertama dalam analisis kebutuhan adalah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pengguna. Adapun metode dari pengumpulan kebutuhan, yang pertama wawancara, interview, berbicara langsung dengan pemangku kepentingan untuk memahami kebutuhan mereka secara mendalam. Yang kedua, kuesioner, mengumpulkan informasi dari sejumlah besar pemangku kepentingan dari formulir yang berisikan pertanyaan. Yang ketiga, observasi, pengamatan langsung terhadap bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem saat ini atau proses bisnis yang ada. Yang keempat, analisis dokumen, mengidentifikasi kebutuhan yang telah terdokumentasi. Yang kelima, workshop, pemangku kepentingan berkumpul untuk mengidentifikasi, mendiskusikan, dan memprioritaskan kebutuhan. Yang kedua, analisis kebutuhan atau requirement analysis, mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta menetapkan prioritas untuk setiap kebutuhan. Setelah data terkumpul, analisis kebutuhan akan memproses informasi tersebut untuk
mengidentifikasi masalah dan kesenjangan, evaluasi data dan kebutuhan ganda, dan menetapkan prioritas dan kelayakan. Yang ketiga, validasi kebutuhan atau requirement validation. Memeriksa kembali dengan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kebutuhan yang tercatat sudah lengkap dan akurat. Adapun beberapa teknik dalam validasi, yang pertama, review. Tim review membaca dan memeriksa spesifikasi. Yang kedua, prototyping, membuat prototipe sistem dari sejumlah kebutuhan awal untuk ditunjukkan kepada analis sistem. Yang ketiga, pembuatan test case. Kebutuhan harus dapat diuji setelah dikonstruksi. Baik, kesimpulan dari materi pengembangan kebutuhan bisnis, yaitu pengembangan kebutuhan bisnis penting untuk memastikan solusi sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengguna. Namun, sering muncul kendala seperti ketidakjelasan dan perubahan kebutuhan yang tidak terkelola dengan baik. Rekayasa kebutuhan menjadi pendekatan sistematis untuk mengatasi hal ini, melalui tahapan pengumpulan, analisis, dan validasi kebutuhan. Keterlibatan semua pemangku kepentingan sangat krusial agar kebutuhan yang dihasilkan relevan dan realistis. Dengan kebutuhan yang terdefinisi jelas, sistem yang dikembangkan akan lebih tepat sasaran, berkualitas, dan mendukung pencapaian tujuan bisnis. Oke teman-teman, segitu dulu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.